Sudah lebih dari 1 tahun kita berdiam diri di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Namun, tingkat penyebaran COVID semakin meluas dari waktu ke waktu. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan berkembang ke negara lain pada bulan Januari 2020 dan baru masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar melalui berbagai cara loh teman-teman, seperti percikan air liur yang mengidap batuk bersih, menyentuh tangan orang yang mengidap COVID-19, memegang mata, mulut, dan hidung setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau fase. Sejak awal kemunculannya, virus ini terus berevolusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang dapat ditimbulkan. Ada 11 gejala dan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir oleh Imandiri et al. Ada demam atau menggigil, batuk, nafas pendek atau kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, disfungsi indera penciuman dan indera pengecap, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapa saja dapat terjangkit virus ini. Tetapi, ada beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan. Berikut cara pencegahannya. Rajin dan rutin mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik hingga bersih. Ketika tangan masih kotor dan belum dicuci, usahakan jangan menyentuh area wajah ya. Hindari kontak langsung serta menjaga jarak, terutama dengan orang yang sedang sakit. Jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari untuk menyentuhnya ya. Gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin ataupun batuk, dan jika sudah, segera untuk membuangnya ya. Jangan keluar rumah jika sedang sakit. Oh iya, jangan lupa untuk meminum vitamin dan suplemen lainnya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus menggunakan masker ya. Namun, sebelum menggunakan masker, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Karena biasanya ada beberapa kesalahan saat menggunakan masker. Kesalahan pertama adalah masker hanya menutupi bagian mulut saja. Masker harus menutupi lebih dari mulut, dari mulai pangkal hidung sampai dengan dagu. Kesalahan kedua adalah ketika masker terlalu longgar. Jika ingin keluar rumah, pastikan masker sudah pas dan nyaman untuk dipakai, terutama ketika dipakai untuk bernafas. Kesalahan ketiga adalah menyentuh masker ketika sedang dipakai. Alangkah baiknya kita mencuci tangan dahulu sebelum menyentuh masker. Dan jangan pernah memposisikan masker di bawah dagu hingga leher. Namun, jika ada aktivitas yang mengharuskan kita melepaskan masker, sebaiknya maskernya dilepaskan saja daripada diletakkan di bawah dagu. Kesalahan keempat adalah saat kita ingin melepaskan masker. Ketika kita ingin melepaskan masker, usahakan jangan sampai tangan kita menyentuh bagian luar masker. Dan lebih baik jika kita ingin melepaskan masker, kita menggunakan bagian tali yang mengikat di bagian daun telinga. Jika sudah melepaskannya, segera untuk mencuci tangan. Kesalahan terakhir adalah ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Ketika kita ingin menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan apakah masker kain kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dicuci teman-teman. Selain masker, ada juga loh pelindung muka yang terbuat dari plastik, atau lebih dikenal dengan nama face shield. Face shield ini banyak digunakan masyarakat ketika berada di luar rumah. Namun, apakah face shield ini benar-benar dapat melindungi muka kita dari infeksi udara dengan baik? Berikut informasi yang dilansir oleh laman BBC Viewer. Mohon disimak ya teman-teman.
ketika kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol loh. Kemudian, jika terdapat orang yang terinfeksi virus, dia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Namun, apalagi jika dibayangkan, seseorang yang terinfeksi virus menggunakan face shield tanpa menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, dia menyemprotkan beribu-ribu tetesan aerosol ke udara. Karena face shield tidak akan bisa menutupi dengan sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, kita harus tetap menggunakan masker walaupun kita sudah menggunakan pelindung plastik. Selain dapat mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, hal ini juga dapat melindungi kita semua dari virus loh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami Rasulam dari Pangkalan SMA Negeri Tanjung Pandan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman.